Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyita dengan NIM 15731108124. Di sini kami akan membahas mengenai konsep martabat manusia. Pentingnya melatih manusia yang memiliki martabat tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Martabat manusia atau dasar kehormatan dan kemanusiaan adalah kunci kehidupan yang bermakna. Pernahkah teman-teman bertanya-tanya apa yang membuat hidup ini bermakna? Apa yang membuat kita merasa bahagia, terpenuhi, dan berharga? Jawabannya terletak pada satu kata, yaitu martabat. Martabat manusia adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki nilai dan harga diri yang sama, terlepas dari latar belakang, status sosial, atau apapun itu. Martabat manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu. Ini berarti bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama, adil, normal, dan penuh kasih sayang. Contohnya di sebuah sekolah, semua siswa berhak mendapatkan kesempatan belajar yang sama tanpa diskriminasi. Contoh lainnya di sekitar lingkungan masyarakat, yaitu setiap orang berhak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Strategi meningkatkan martabat individu. Sekarang bagaimana kita bisa meningkatkan martabat individu? Ada beberapa strategi yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan bukan hanya tentang menghafal pelajaran, tapi juga tentang mengembangkan kemampuan untuk bisa berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkomunikasi dengan baik. Pendidikan membantu kita memahami dunia di sekitar kita, menemukan potensi diri, dan membangun rasa percaya diri. Kita dapat mengikuti pelatihan keterampilan, bisa berupa kursus atau mengikuti sebuah program magang. Melalui pelatihan tersebut, kita bisa belajar keterampilan baru yang dibutuhkan di dunia kerja nantinya. Juga meningkatkan produktivitas dan mencapai kemandirian yang finansial. Baik, saya Nabila Misila dengan NIM 1057311108224 akan melanjutkan materi sebelumnya, yang dimana materi kedua yaitu membangun karakter yang kuat. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, disiplin diri, tanggung jawab, empati, dan kreativitas adalah fondasi bagi kehidupan yang bermartabat. Nilai-nilai ini membantu kita untuk bersikap adil, menghormati orang lain, dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Contohnya seperti menjadi relawan di berbagai kegiatan sosial, membantu kita untuk belajar berbagi, peduli terhadap orang lain, dan menumbuhkan rasa empati. Adapun contoh lain seperti mengajarkan untuk berpikir out of the box. Contoh, ketika menghadapi masalah, doronglah orang untuk mencari solusi yang unik dan tidak biasa. Misalnya, ingin membuat proyek baru. Ajarkan mereka untuk menggunakan bahan-bahan yang tidak biasa seperti kardus bekas, botol plastik, atau bahan daur ulang lainnya. Materi ketiga yaitu membangun hubungan yang positif, seperti komunikasi yang baik dan kerjasama. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Komunikasi yang baik juga membantu kita untuk bisa memahami orang lain, menyatakan pendapat dengan jelas, dan menghindari konflik. Kerjasama. Dengan kerjasama dalam berbagai kegiatan, itu dapat membantu kita untuk belajar menghargai perbedaan, membangun rasa solidaritas, dan mencapai tujuan bersama. Contohnya, seperti bergabung dengan komunitas atau organisasi yang memiliki minat yang sama dengan kita. Itu dapat membantu kita untuk bertemu dengan orang-orang baru, berbagai pengalaman, dan menjalin persahabatan. Adapun contoh lain yaitu berpartisipasi dalam kegiatan seperti gotong royong atau donasi, membantu kita untuk berkontribusi bagi masyarakat, menumbuhkan rasa solidaritas, dan meningkatkan martabat bersama. Baik, perkenalkan, saya atas nama Muhammad Harjuandi dengan NIM 1057311107124. Baik, saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu menghormati hak asasi manusia seperti 1. Menolak diskriminasi. Menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial adalah wujud nyata dari penghormatan terhadap martabat manusia. Diskriminasi menghilangkan hak-hak dasar manusia dan menciptakan ketidakadilan. Contohnya, menolak bully adalah wujud nyata dari penghormatan terhadap martabat manusia. Bully merupakan bentuk kekerasan yang menghilangkan hak-hak dasar manusia dan menciptakan rasa takut dan ketidakamanan. 2. Membela keadilan. Berani untuk membela kebenaran dan keadilan meskipun itu sulit adalah wujud nyata
dari keberanian dan kepedulian terhadap martabat manusia. Keadilan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Adapun contohnya yaitu membela hak-hak kaum minoritas adalah wujud nyata dari penghormatan terhadap martabat manusia. Kaum minoritas sering kali mengalami diskriminasi dan ketidakadilan sehingga perlu dibela hak-haknya. Baiklah, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa martabat manusia adalah fondasi baik kehidupan yang bermakna. Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil, hormat dan penuh kasih sayang tanpa memandang perbedaan. Ini adalah keyakinan bahwa setiap individu memiliki dan harga diri yang sama terlepas dari latar belakang, status sosial, ataupun martabat manusia bukan sekedar konsep abstrak, tetapi sebuah prinsip yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan martabat individu adalah tanggung jawab kita bersama. Ini bukan tugas yang mudah, tapi merupakan perjalanan yang penuh makna. Kita perlu terus belajar, berkembang, dan berjuang untuk menciptakan yang lebih adil, bermartabat. Membangun manusia bermartabat adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Kita perlu terus belajar, berkembang, dan berkontribusi bagi masyarakat. Dengan menjalankan strategi-strategi yang telah dijelaskan, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih adil, bermartabat, dan penuh kasih sayang. Mari kita bersama-sama membangun dunia yang lebih baik, di mana setiap individu dihargai, dihormati, dan diberikan kesempatan untuk mencapai potensi terbaiknya. Mari kita bersama-sama membangun manusia yang bermartabat, kunci untuk kehidupan yang bermakna, berkualitas, dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.